Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Yanti Aprianti, perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait tugas mata ajar riset keperawatan. Baik, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Topik yang akan dibahas adalah populasi sampel dan teknik sampling. Kami, kelompok 3, terdiri dari Endar Cahyawati, Ihwanuddin, Muri Cahyono Purba, Rudi Kusnaidi, dan saya sendiri Yanti Aprianti. Kita mulai dengan pengertian populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah seluruh subjek atau data dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti. Tujuan diadakannya populasi agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi. Ukuran populasi dinotasikan dengan huruf N besar, menunjukkan banyaknya unsur atau elemen yang terdapat pada satu kategori populasi tertentu. Misalnya, populasi penelitian kita adalah seluruh mahasiswa Universitas A yang terdaftar secara resmi pada semester genap 2020-2021 yang berjumlah 500 orang. Maka, angka 500 adalah ukuran populasi, atau kita beri simbol N besar sama dengan 500. Selanjutnya pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Perkiraan besar sampel dapat dilakukan dengan berbagai cara. Syarat, sampel harus representatif dan cukup banyak. Agar hasil dapat dianalisis dengan uji statistik untuk penelitian kuantitatif, maka jumlah sampel minimal 50 sampel. Maaf, 30 sampel. Penentuan sampel ini berpengaruh terhadap homogenitas dan variabel penelitian. Bagaimana cara menentukan besar sampel? Jika besar populasi lebih dari 1.000, maka sampel bisa diambil 20-30%. Jika besar populasi kurang dari 1.000, maka penentuan besar sampel bisa menggunakan rumus N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali D kuadrat. N kecil di sini adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, dan D adalah tingkat signifikansi atau P. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus seperti ini. Apa yang disebut dengan sampling? Sampling adalah suatu proses dalam menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili suatu populasi. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan sampel agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian. Cara pengambilan sampel dapat digolongkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Prinsip utama probability sampling adalah bahwa setiap subjek dalam penelitian mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih atau tidak terpilih sebagai sampel penelitian. Teknik sampling random yang pertama adalah simple random sampling, yaitu jenis probabilitas yang paling sederhana digunakan jika populasi homogen. Setiap elemen diseleksi secara acak, peneliti terlebih dahulu mempunyai daftar atau list responden. Pengambilan sampel melalui undian atau menggunakan bilangan random. Maka secara acak kita mengambil nomor undian kemudian disesuaikan dengan daftar responden. Yang kedua adalah stratified random sampling. Stratified artinya adalah strata atau kedudukan subjek seseorang di masyarakat. Jenis sampling ini digunakan peneliti untuk mengetahui beberapa variabel pada populasi yang merupakan hal yang penting untuk mencapai sampel yang representatif. Misalnya, jika kita merencanakan 100 sampel, peneliti mengelompokkan 25 subjek dengan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pada jenis ini harus diyakinkan bahwa semua variabel yang diidentifikasi akan mewakili populasi. Yang ketiga adalah cluster sampling. Cluster sampling adalah pengelompokan sampel berdasarkan wilayah atau lokasi populasi, digunakan jika populasi heterogen. Cluster atau area yang terpilih ini kemudian diambil unit populasi secara random
sehingga diperoleh sampel yang heterogenitasnya sama dengan heterogenitas populasinya. Kemudian yang keempat adalah systemic sampling. Pada sampling sistemik ditentukan bahwa dari seluruh subjek yang dapat dipilih, setiap subjek nomor kesekian dipilih secara sampel. Apabila kita ingin mengambil sampel 1/n dari populasi, maka tiap pasien nomor ke N dipilih sebagai sampel. Pengambilan sampel secara sistematik dapat dilakukan jika tersedia daftar subjek yang dibutuhkan. Sebagai contoh, jika jumlah populasi adalah N besar sama dengan 1.200 dan sampel yang dipilih 50, maka setiap kelipatan 24 orang akan menjadi sampel. Maka sampel yang dipilih didasarkan pada nomor kelipatan 24, 48, 72, dan seterusnya. Kemudian teknik sampling non-random. Yang pertama adalah sampel bola salju atau snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding makin lama makin membesar. Accident sampling atau convenience sampling, kelebihannya adalah biaya lebih murah. Misalnya peneliti membagikan kuesioner, menerima respon umpan balik. Kelemahannya adalah tidak dapat digeneralisasikan terhadap semua penelitian. Apabila dilakukan uji instrumen penelitian. Peneliti mengambil sampel yang ditemui pada saat itu cocok untuk penelitian bersifat umum. Kemudian yang selanjutnya adalah purposive sampling. Menurut Sugiono, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Tepat digunakan oleh para peneliti apabila memang sebuah penelitian memerlukan kriteria khusus agar sampel yang diambil nantinya sesuai dengan tujuan penelitian, dapat memecahkan permasalahan penelitian, serta dapat memberikan nilai yang lebih representatif. Kelebihan dari purpose sampling adalah sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian, mudah untuk dilaksanakan. Sampel biasanya adalah individu yang mudah ditemui oleh peneliti. Kekurangannya, tidak ada jaminan bahwa sampel yang digunakan representatif dalam segi jumlah, tidak sebaik sampel random sampling, dan tidak dapat digunakan sebagai generalisasi untuk mengambil kesimpulan statistik. Ini contoh aplikasi untuk kasus case control kelompok kami, di mana judulnya adalah pengaruh karakteristik pasien yang terpasang kateter intravena terhadap kejadian plebitis. Kami mencoba untuk menelusuri jurnal ini atau artikel ini mulai dari penulis, kemudian nama jurnal. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pasien yang terpasang kateter intravena terhadap kejadian plebitis. Metodenya dengan menggunakan case control dengan besar sampel 45. Sampel kasus pasien terdiagnosa plebitis dan sampel kontrol adalah pasien yang tidak terdiagnosa plebitis. Di mana variabel independennya adalah usia, jenis kelamin, status gizi, riwayat hipertensi, dan riwayat diabetes mellitus. Variabel dependen adalah kejadian plebitis. Teknik pengambilan sampel dan penentuan besar sampel. Di sini terlihat ada kriteria inklusi, yaitu pasien rawat inap pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2017. Dan tidak mempunyai riwayat plebitis, kelompok usia remaja sampai manula kurang dari 65 tahun. Kriteria eksklusinya adalah pasien luka bakar dengan apnu. Penentuan besar sampel. Penentuan besar sampel ini adalah perbandingan jumlah kasus dengan jumlah kontrol. 1:1, di mana jumlah besar sampel kelompok kasus adalah 45% dan jumlah sampel kelompok kontrol adalah 45%. Digunakan metode non-probability sampling dengan metode purposive sampling, pengambilan sampel atas dasar pertimbangan peneliti dan sering digunakan dalam penelitian klinis di mana pasien memenuhi kriteria inklusi. Pengumpulan data dengan data sekunder rekam medis dari pasien. Instrumen penelitian dengan menggunakan lembar pengumpulan data dari variabel dependen dan independen.
Hasil kesimpulannya adalah seperti ini. Disimpulkan bahwa karakteristik pasien yang berpengaruh terhadap kejadian plebitis adalah usia, jenis kelamin, status gizi, riwayat hipertensi, dan riwayat diabetes mellitus. Ini adalah sumber referensi yang kami ambil. Terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon untuk masukan dan arahannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.